mulai hari ini, aku menceraikan kamu. Ivan. Kata Tania gimana? Udah tenang kan? Ya, dia udah minum obat, terus dia lagi istirahat. Udah jauh lebih tenang sih. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja ya sekarang. Nanti kalau kita sempet, kita kan bisa balik lagi ke sini untuk cek kondisi Kak Tania. Iya, Devan, tapi sebelum pulang boleh nggak? Aku mau mampir dulu ke Masjid Al-Baihaqi. Gak jauh kok, deket villa sini. Tadi waktu kita nganterin Kak Tania, kita ngelewatin. Oh, ya nggak apa-apa sih. Cuman maaf ya, kalau aku boleh tahu emang kamu ada keperluan apa mau ke sana? Jadi di masjid itu lagi kehadiran Ustazah Hanifah. Aku ngefans sama dia, aku pengen ikut kajiannya dari lama. Gak apa-apa kan? Yaudah, kita ke sana sekarang ya. Acaranya udah mau mulai, Devan. Lagi pula acara itu cuma buat perempuan. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa? Ma. Kok Papa tumben? Pulangnya cepet banget. Ya, Papa hari ini sengaja pulang cepat. Karena Papa baru ingat, ternyata hari ini itu adalah hari ulang tahun perkawinan kita. Oh iya, ya ampun, Mama lupa, Pak. Makasih ya, Pak. Papa udah mau ingat hari anniversary pernikahan kita. Iya, Ma. Gimana? Kalau untuk merayakan hari ulang tahun perkawinan kita itu dengan makan malam bersama? Oh, boleh, Pak. Ide bagus. Nanti biar Mama ajak Cakra ya. Ya terserah Mama. Tapi anak itu apa mau ikut sama kita? Mama lihat saja tadi. Mukanya babak belur seperti itu. Dia itu bukan fokus kerja. Tapi malah berantem. Ugal-ugalan. Nggak jelas dia itu. Justru karena Cakra lagi ada masalah, Pak. Makanya kita sebagai orang tua harus hadir. Dampingin dia. Kalau Cakra di rumah terus sendirian, yang ada nanti dia makin stres. Ya kan? Ya udahlah. Mama atur aja. Apa sih ikut aja? Ya pokoknya Papa tenang aja. Nanti biar Mama yang bicara sama Cakra, biar mau tuh makan malam sama kita, ya? Iya. Jadi, Umi nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang suci. Misakon golizo, yang sangat kuat ikatannya. Jadi jangan main-main dengan pernikahan. Paham Ibu-Ibu? Paham. Umi tekankan kembali dan harus kita pahami bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan di mana kita punya konsekuensi. Bukan hanya perjanjian kepada diri dan pasangan, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu-Ibu? Paham. Apa pernikahan aku dan Devan masih bisa dibilang sebagai ikatan suci? Semua dibangun atas dasar kebohongan. Jadi, pernikahan yang didasari kesungguhan, niat yang tulus, itu akan membawa barokah dalam rumah tangga. Tapi kalau hanya sekedar formalitas, maka akan menimbulkan banyak masalah di dalamnya. Jadi kita harus benar-benar sikapi bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral dan sangat mulia. Paham semuanya? Ya Allah, aku sadar. Aku sudah salah dengan keputusan aku yang menyetujui menikah kontrak dengan Devan. Aku mohon ampun ya Allah atas keputusan aku selama ini yang mungkin sudah menodai makna pernikahan yang suci. Siapa ada yang mau bertanya? Mungkin Ibu-Ibu ada mau nanya? Kita sharing bersama yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Alia Prameswari, Ustazah. Saya ingin bertanya mengenai pernikahan saya, Ustazah. Dugaanku ternyata benar. Alia datang ke kajian di masjid ini karena mau curhat. Tapi apa yang Alia mau curhatin di depan banyak orang? Maaf Mbak Alia sayang, kalau Mbak Alia merasa berat untuk sharing sama Umi dan ibu-ibu jemaah, gak usah dipaksain ya sayang ya, gak usah dipaksain. Saya siap sharing, Ustazah. Mbak Alia, Umi mau tanya apa yang membuat Mbak Alia resah dalam rumah tangga sekarang? Jadi begini, Ustazah. Pernikahan saya dan juga suami saya diawali dengan kebohongan, Ustazah. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, apakah pernikahan yang dilandasi dengan ketidakjujuran akan berakhir dengan baik, Ustazah? Karena jujur, belakangan ini saya merasakan kegelisahan di hati saya. Pernikahan saya ini sangat berdampak dengan orang-orang di sekeliling saya. Dan bahkan pernikahan saya ini membuat orang yang saya sayangi celaka, Ustazah. Jadi, hal ini yang selama ini membebani Alia. Hal yang seberat ini yang tak bisa diungkapin ke aku. Pertanyaan saya lagi, Ustazah. Apakah sebaiknya saya harus mengakhiri pernikahan saya, Ustazah? Apakah sebaiknya saya bercerai saja, Ustazah? Maafin aku, Alia. Aku udah egois selama ini sama kamu. Gak pernah mikirin perasaan kamu. Aku gak nyangka ternyata pernikahan kontrak yang aku tawarkan ke kamu justru membuat kamu sangat tertekan seperti ini.
aku emang keterlaluan. Bisa-bisanya aku gak sadar. Justru aku yang udah bikin Alia murung dan begitu terbebani selama ini. Mohon bimbingannya, Ustazah. Pernikahan itu kalau dilandasi dengan ketidakjujuran dan juga dengan kebohongan, semua tidak akan menjadi kebaikan bagi rumah tangga. Apalagi akan banyak dampak yang berakhir dengan ya mungkin perceraian. Ingat Mbak Alia, karena perceraian itu memang halal Mbak Alia. Tapi perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbak Alia. Dan semua pernikahan dimanapun pasti punya tantangan dan halangannya. Disinilah kita butuh komunikasi bersama, cari solusi bersama, tanpa menyalahkan siapapun. Karena rumah tangga adalah komunikasi dan bermusyawarah. Jadi kalau misalnya dalam berumah tangga itu ada tantangan, bukan kita ingin mencari solusi dalam artian berpisah. Ini akan membawa dampak yang sangat negatif dalam rumah tangga kita. Harusnya rumah tangga ini kita jadi tempat introspeksi diri, muhasabah, sehingga tidak memutuskan hal-hal yang membuat dampak psikologis yang sangat negatif buat kita, pasangan atau keluarga semuanya. Umi tekankan lagi di sini ya bahwa keputusan bercerai atau tidak itu harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai berdampak kepada diri sendiri, pasangan ataupun kepada orang lain. Terima kasih banyak, Ustazah. Mbak Alia, Umi mau tanya apa yang membuat Mbak Alia resah dalam rumah tangga sekarang? Jadi begini, Ustazah. Pernikahan saya dan juga suami saya diawali dengan kebohongan, Ustazah. Apakah sebaiknya saya harus mengakhiri pernikahan saya, Ustazah? Apakah sebaiknya saya bercerai saja, Ustazah? Alia, kamu murung banget kayak gitu. Apa karena kamu mau cerai dari aku? Itu yang selama ini bikin kamu diam dan sedih. Kamu pengen kita cerai. Alia, aku menyadari bahwa kau merasa tertekan. Atau mungkin juga kamu merasa bersalah. Karena pernikahan kontrak kita sudah banyak merugikan orang. Bahkan melukai beberapa orang. Dan aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena selama pernikahan kita ini aku kurang peka. Aku nggak nyadar bahwa ternyata kamu tertekan banget. Bahwa kamu ternyata sedih banget. Dan itu
nggak fair buat kamu. Aku nggak mau kamu menderita. Dan aku juga nggak mau terus-terusan egois maksa kamu untuk jadi istri aku. Makanya, untuk kebaikan kita bersama-sama, aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena aku yang memutuskan untuk mengakhiri ini. Kamu nggak perlu bayar denda 10 kali lipat. Jadi, mulai hari ini, aku menceraikan kamu.